Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak dosen dan teman-teman saya sekalian. Di sini kami akan menjelaskan hasil praktikum kami, algoritma pemrograman 2, penyelesaian algoritma rekursif dan brute force. Di sini saya akan memperkenalkan teman tim saya. Ya, bisa perkenalan Rizky. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Iskandani dengan NIM akhir 3042. Nama saya Ahmad Ilyas dengan NIM akhir 3049. Saya Paulus Aditya dengan NIM akhir 3052. Oke, kita akan mulai. Untuk topik yang kita bahas yaitu penyelesaian rekursif dan algoritma brute force. Baik, di sini kita mendapatkan soal sebuah case, yaitu untuk membuat algoritma untuk mengecek apakah list berisi n bilangan merupakan palindrom. Jadi di sini ada perintah untuk memeriksa apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, yakni memiliki base case, rekursif, dan case yang lain. Kemudian kita juga disuruh membuat desain dan implementasikan palindrom list tersebut dan membuat bound rekursifnya, serta menjelaskan tahapan eksekusi palindrom. Next. Oke, di sini secara singkat palindrom dapat diselesaikan secara rekursif dengan base case, yaitu jika string memiliki panjang 0 atau 1, maka string tersebut merupakan palindrom. Hal ini bisa dicapai dengan langsung mengembalikan nilai true jika panjang string adalah 0 atau 1. Kemudian ada eh, case rekursif. Jika string memiliki panjang lebih dari 1, maka kita dapat membandingkan karakter pertama dan karakter terakhirnya. Kemudian melakukan pengecekan rekursif terhadap substring antara kedua karakter tersebut. Jadi kita langsung saja melihat hasil codingannya, yaitu dengan membuat function def palindrom dengan parameter ls dan n. Jadi jika panjang listnya kurang dari parameter ls, Oh, maka salah. fungsinya akan LS itu ketutupan itu. If oh ya, len LS itu kurang dari dua itu. Sorry, salah. Nanti takutnya oke, gitu. bakal ada return fungsi tersebut. Jadi fungsi ini bertujuan untuk memeriksa apakah sebuah list atau daftar ls atau list merupakan palindrom atau bukan. Jadi di sini kita memiliki list yaitu 1, 2, 3, 4, 2, 1. Apakah ini sebuah palindrom atau bukan? Next. Untuk memudahkan kita untuk menjelaskan, kita memiliki bound rekursif tentang eksekusi palindrom ini. Jadi secara singkat, palindrom list ini akan melakukan rekursif secara bertahap dari yang awalnya memiliki panjang list 6, kemudian melakukan rekursif dan melakukan pengecekan di paling list 2, 3, 4, 2. Terus ketika belum menemukan, bahkan melakukan rekursif lagi ke indeks ke 2 dan 3 dan menghasilkan list 2. Kemudian jika sudah ketemu dan menghasilkan dan tidak menemukan apa-apa, akan codingan tersebut akan false, yang artinya list tidak ditemukan dan akan mengembalikan nilai
ke list yang awal. Itu Tambahan, boleh? Boleh. boleh. Oke. Di sini saya ingin menggunakan sebuah penjelasan yang lebih mudah dimengerti dari sebuah website. Di sini saya ingin share screen. Anjir, Harus di share share. screen ya. Iya, share screen. Gimana ya? Gimana nih? Udah kan? Oke. Lanjut di sini saya ingin menampilkan sebuah visualisasi yang lebih gampang mengenai pohon rekursif dari palindrom tersebut. Nah, di sini saya menggunakan sebuah website yang bernama Recursion Visualizer.com. Kalian bisa mengeceknya sendiri. Nah, di sini saya sudah menuliskan kode yang sudah kami buat palindrom tersebut. Terus juga di sini kami memanggil fungsi tersebut dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1, kemudian dengan panjang dan kemudian n yang bernilai 6. 6 di sini berarti panjang dari ls tersebut atau list yang ingin kita cek. Oke, kita visualis. Kita lihat. Ya, di sini sudah terlihat bagaimana kita mulai dari awal. Terus, nah, di sini fungsi palindrom Hmm. bakalan apa tidak namanya tidak melakukan langkah awal, yaitu ini langkah awal program yang dimasukin di awal tadi, kemudian lanjut. Nah, kemudian ketika di sini, ketika len dari ls itu kurang dari 2, maka return true. Nah, ini kan tidak terjadi. Len dari ls kan masih eh, 4. Kenapa kok 4? Ini dikarenakan eh, list indeks ke pertama atau ke 0 dengan list indeks terakhir itu sama. Berarti list list ke 0 yaitu sampai dengan 1, dengan list yang terakhir sendiri atau 5 itu sama dengan 1, maka itu akan masuk ke sini. If ls indeks ke 0 sama dengan list indeks ls ke terakhir, maka ini kan sudah terpenuhi, sudah namanya sudah terpenuhi, maka return dari palindrom memanggil kembali kelas tersebut dengan ls. ls ini panjang ls indeks dari 1 sampai indeks terakhir. Maksudnya itu dari indeks 1 dimulainya kayak mana slicing list gitulah. Slicing list dari indeks ke 1 dan sampai dengan indeks ke terakhir. Nah, kemudian di sini untuk n-nya sendiri panjang dari list yang sudah kita slicing tadi. Nah, maka jadinya seperti ini. Palindrom 1, 2, 3, 4, 2, 1, 6 dan n sama dengan 6, kemudian turun lagi, sudah bukan turun saya, masuk lagi, memanggil palindrom lagi dengan list yang lebih sedikit, kemudian memanggil lagi dengan list yang lebih sedikit. Nah, di sini hasil selanjutnya nih 3,4. Nah, panjang list tersebut dengan 2. Nah, ketika ini udah dilanjut kembali, maka hasilnya itu sama dengan false. Nah, kenapa sama dengan false? Ini karena kan list indeks pertama yaitu 1 dengan list indeks terakhir atau ls1 itu tidak sama. ls0 kan 3 dengan ls terakhir itu 4. Nah, sedangkan tidak sama, maka akan return false sesuai dengan perjalanan if else yang ini. Kelihatan apa beda namanya itu di layar. Yeah. Nah, ini akan terus mengembalikan nilai false ke atas terus, bukan ke atas ya, kayak keluar dari kelas-kelas yang sudah dibuka begitu. Dan disinilah program berakhir dengan menampilkan false. Yeah. Dari sini ada yang ditanyain.
Berarti ini listnya bukan palindrom ya? Ya, bukan palindrom. eh Dikarenakan apa ya? Iya, bukan palindrom. Karena Ya, Coba yang hasil terakhirnya nggak sama 3 dan 4 itu. nah, hasil terakhirnya juga sama. ya. Jadi Nah, kalau di sini kita simpulkan ada tiga, yaitu 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 dengan panjang list itu sama dengan 7, maka akan return true. Ya, Dengan tapi nunggu tahapannya seperti ini. Set, set, set. Nah, ini nih dikarenakan panjang list ini sama dengan 1, sedangkan di sini untuk peraturannya nih, panjang list itu jika kurang dari 2, maka itu bakal return true. Kenapa? Soalnya list 1 itu udah palindrom. Udah, satu karakter itu udah palindrom. Maka akan return true, keluar lagi ke palindrom yang kelas palindrom yang di atasnya, return true lagi hingga yang terakhir return true. ya, Oke. jadi akan Eh, menghasilkan. Akan menghasilkan true begitu. Jika palindrom. Oke. Sekian tambahan dari saya. Oke, next. Jadi ini udah dijelaskan tadi. Pertama kan program akan mengecek list tersebut terdiri dari dua elemen. Kemudian pengecekan kedua adalah membandingkan list, dan jika pengecekan ls indeks ke 0 dan ls indeks terakhir ke 1 bernilai false, maka program akan langsung membalikkan nilai false. Seperti itu. Next. ya, di sini ada soal yang kedua, yaitu yang pertama kita harus membuat algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan. Nah, di sini kita harus eh, memeriksa apakah carian ini bisa diselesaikan dengan rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Terus kita buat desain dan mengimplementasikan cari terbesar dalam bentuk list. Kita juga membuat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi dan menjelaskan tahapan eksekusi terbesar, cari terbesar di situ. Oke, di sini eh udah terdapat codingan source code yang kita buat, yaitu fungsi max check itu dengan parameter list dan n-nya adalah sebuah fungsi rekursif yang bertujuan untuk mencari bilangan terbesar dari suatu list dengan elemen. Jadi fungsi ini bekerja dengan membandingkan nilai terbesar dari elemen-elemen pada list dengan nilai pada elemen terakhir indeks ke n dari list tertentu. Nah, ini di sini val ini value ya, nilai. Kalau sama dengan ya, sama dengan max check itu Fungsi max list check. elemennya dikurangin 1. Jika val lebih besar dari list min 1, kita akan nge-return val. Dan kalau salah, nge-return list n min 1. Nah, di sini pohon rekursif dari eksekusi dari terbesar list ini dengan list 1, 2, 3, 4, 5, dan 1. Dimulai dari sini, max check ini dari dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Di sini kita akan melakukan rekursif pengulangan gitu dengan value ininya 5. Saat dijalankan, di run,
terus mencari bilangan terbesar di setiap loopingnya sampai bawah ini, sampai benar-benar dicari, dan kita mendapat nilai hasil akhirnya adalah 5. Karena jika N sama dengan 1, maka mengembalikan nilai dari list 0. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, izin menambahkan. Di sini saya akan menggunakan website yang tadi lagi, yaitu Recursive Frequency. Pokoknya itu. Eh, untuk sekarang saya ingin search kali ini. Oke, di sini saya ingin menjelaskan kembali mengenai visualisasi dari pohon rekursif dari pengecekan nilai terbesar. Nah, di sini saya sudah mengcopy, sudah, bukan mengcopy, sudah menuliskan kembali dev max check yang ada di PPT tadi. Kemudian di sini saya memasukkan sebuah parameter, yaitu dari parameter pertama yaitu ls. Ls itu sebuah list. List tersebut bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 5, dan 1. Dan kemudian dengan nilai n. N di sini adalah panjang dari list tersebut yang bernilai 6. Nah, kemudian saya visualisasikan. Di sini saya ketika mulai dari awal. Nah, di sini nih masuk ke bagian update, masuk ke waktu program dijalankan pertama kali. Kemudian di sini eh, ketika program dijalankan kedua kali. Nah, kenapa di sini ls ini tetap, sedangkan n-nya itu atau panjang dari listnya itu berkurang, bukan panjang dari listnya, n-nya itu berkurang. Ini dikarenakan di sini val sama dengan max check ls n-1. Nah, di sini nih eh, val max check ini apa tidak? Val ini akan melakukan return, bukan sih, eh, akan melakukan pemanggilan berulang, melakukan rekursi dari max check dengan n akan selalu dikurangi dari 1. Nah, ketika n ini sama dengan 1, maka akan nge-return dari ls ls indeks ke 0 atau list indeks ke 0. Nah, ini kita lanjut terus ls 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, ketika udah nyampe sini, pasti di sini max-check akan return list indeks ke 0. Seperti yang ada pada program di sini. Return jika n sama dengan 1, maka return ls indeks ke 0. Maka di sini akan return 1. Nah, kemudian di sini dicek val di sini kan max check. Val ini di sini nilainya udah jadi ls indeks ke 0. Maka di sini dicek apakah val itu uh, lebih besar daripada ls n-1. Nah, n-1 di sini berapa? N-1 di sini adalah 2. Berarti n-1 ke 2 berarti list indeks ke 1. Berarti dicek nih, list indeks file ini kan 1, sedangkan list indeks kedua ini kan 2. Nah, dicek nih, apakah 1 lebih besar dari 2? Enggak. Maka di sini returnnya jika enggak, returnnya ls indeks ke 1, yaitu 2. Nah, sama dengan 2. Nah, hal tersebut tuh terus terjadi. Ketiga sama dengan 3. Habis itu return pada apa tidak? eh rekursi ke 1, 2, 3, ketiga, keempat itu bakalan nampilin ke 4, setelah itu ke 5. Nah, di sini nih kan nilai filenya itu sama dengan 5. Sedangkan 6, list ke-6 itu, list ke-5 itu nilainya sama dengan 1. Maka dia itu bakalan return file atau nilai 5. Maka hasil akhir dari uh, max tersebut adalah 5. Begitu penjelasan singkatnya. Mudah dipahami? Ya, jadi paham. Ya, berarti secara sederhana itu mass check ini fungsinya untuk mencari nilai terbesar dan diurut dicari satu-satu, melakukan rekursif
apakah di sini nilainya 5, dan setelah 5 apa ada yang lebih kecil lagi, terus. Jika nggak ada, yang terbesar adalah 5, bakal mengembalikan nilai sampai ke pas cek yang atas tuh. Nah, betul. Jadi ini Abdullah mengecek semua kemungkinan. Jadi ini Ya, Abdullah dimulai dari Abdullah indeks terakhir terlebih dahulu dicek-ceknya. Jadi itu mundur, 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 habis itu maju, maju, maju lagi. Gimana kayak ya. ngejelasin? Pokoknya gitulah. Ya, dan Oke, ini lanjut. yang terbesar ini 5 ya. Ya, betul. Kalau coba yang lain boleh, tapi waktunya gak ada. Ya, jadi ini tahapan dari max check tadi. Pertama, program mengecek apa list terdiri dari satu elemen. Jika iya, maka elemen tersebut akan dikembalikan sebagai nilai terbesar. Jika list tersebut memiliki lebih dari satu elemen, program memanggil dirinya sendiri dengan jumlah elemen yang lebih sedikit, yaitu n-1. Ya, tadi udah dijelaskan oleh teman saya. Jadi, program akan mengembalikan nilai terbesar dari list tersebut. Oke, kita sudah masuk ke modul yang kedua, yaitu brute force. Baik. Di sini di modul kedua kita akan mempelajari tentang algoritma brute force. Jadi kita memiliki permasalahan yaitu tentang bilangan bulat positif dikatakan prima jika hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika ada bilangan bulat 2 sampai dengan bilangan sampai ke satu yang habis membagi bilangan, maka bilangan bukan prima dari definisi tersebut akan eh, akan menghasilkan angka prima. Jadi di sini kita akan membuat program yang menerima inputan bilangan bulat dan mengembalikan nilai true jika bilangan tersebut merupakan bilangan prima dan false jika bilangan bukan bilangan prima. Di sini ada beberapa instruksi untuk mencari data berikut untuk mengecek angka-angka tersebut apakah merupakan bilangan prima atau bukan. Next. Nah, di sini kita memiliki sebuah algoritma brute force yang kita bikin yaitu dengan membuat fungsi def prima dengan parameter n. Fungsi ini bekerja dengan cara melakukan iterasi pada bilangan dari 2 sampai n-1 dengan menggunakan loop for. Jadi di sini kita menggunakan perulangan. Pada setiap iterasi, fungsi akan melakukan pengecekan apakah bilangan n dapat dibagi dengan bilangan iterasi tersebut tanpa sisa, atau jika hasil pembagian tersebut sama dengan 0, maka bilangan n bukanlah bilangan prima dan fungsi akan mengalihkan nilai false. Jadi di sini ya intinya kita kan tahu kalau bilangan prima itu bilangan yang dibagi hasilnya dengan bilangan dirinya sendiri akan menghasilkan bilangannya tersebut. Jadi kita implementasikan dalam kode program jadi seperti ini. Dan di sini kita mengecek apakah 1003 ini apakah sebuah bilangan prima dan hasilnya false. Yang artinya bukan merupakan bilangan prima. Next. Nah, untuk ini kita tadi sudah disajikan beberapa angka untuk mengecek apakah iterasi yang membilangan bilangan prima tersebut apakah sebuah bilangan prima atau bukan. Di sini yang pertama ada bilangan yang saat ini yang atas ternyata hasilnya false. Yang kedua false, yang ketiga true, false, dan true. Dengan hasil seperti ini kita mempunyai kesimpulan bahwa iterasi yang dibutuhkan adalah n-2. Hmm. Oke, kenapa dengan kita tahu
iterasi yang dibutuhkan adalah N2. Satu, dengan pengecekan angka tersebut membutuhkan iterasi sebanyak 10 juta, ya. 10 juta Iya, 10 juta. kali 10 juta. iterasi. Ini, Kemudian pengecekan pada 103 membutuhkan satu iterasi. Yang artinya hasil dari pengecekan dengan iterasi selisihnya cuma 2. Ya. Tambahan. Jadi seperti itu. Maksud dari N sama dengan 2. N ini yang kita cari, dan N2 ini akan menghasilkan iterasi yang iterasi. kita cari tersebut. Sama halnya dengan yang lainnya, bilangan 2 berarti iterasinya 0. Itu. Tambahan. Ya, lanjut masuk Ya. kuliah. Oke. Di sini kenapa kok iterasinya itu N kurang dari 2? Hal ini dikarenakan pada perulangan pertama, yaitu N sama dengan 1, itu 1 tuh bukan prima. Kedua, Ya, 2 itu jelas sudah prima. Dan yang ketiga, Ya. itu ketiga prima enggak? Prima. tidak. Iya, iya. Ketiga prima. Iya, Nah, iya. ini Yang nih prima. dimulai dari, nah, pemrograman ini nih sebelumnya Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Ini. bukan satunya. Nah, di sini nih, jika N ini kurang dari, oh iya, bukan Sebelumnya. kode program. Nah, 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 di sini nih, jika N itu kurang dari sama dengan 1, maka return false. Maksudnya kurang dari 1 tuh, ya bisa hasilnya minus, 0, atau nilainya 1. Karena 1 tuh bukan prima kan. Nah, di sini, kemudian for i in range, dimulai dari 2, untuk perulangannya itu dimulai dari 2, kemudian melakukan perulangan sampai dengan batas dari I itu N-1. Kenapa N-1? Karena misalnya gini, seumpamanya itu ada yang ingin dicek itu 5. 5 apakah sebab bilangan prima atau bukan. Nah, dia tuh bakal ngecek, 1 tuh dilewati, kemudian 2, lanjut nih, nggak bisa, apa itu dah? 2 dibagi 5 tuh masih ada sisa. Lanjut, 3 dibagi 5 dibagi 3 masih ada sisa. Habis itu 4 dibagi 3 masih ada sisa. Kemudian Ya, 5 dibagi 5 tuh gak mungkin. Soalnya itu pasti gak ada sisa. Jadinya eh jadinya gitu. Gimana ya? Jadinya tuh dari N sampai pengecekannya itu dari 2 sampai dengan N-1. Begitu. ya. Sekian. ya. Jadi menentukan bilangan prima ini kita nyari yang tidak ada sisa. Dan kalau dia punya sisa pasti jawabannya langsung false. Dan kalau tidak ada sisa true, kalau sisa false. Nah, ini. Nah, tadi kan iterasinya eh, sangat banyak ya kalau kita lihat. Nah, di sini kita memiliki 2 cara untuk mengurangi iterasi tersebut. Cara pertama yaitu hanya mengecek setengah dari N. Jadi selama setengah N tidak ada yang bisa membaginya, maka N tersebut masuk ke dalam bilangan prima. Cara tersebut mengurangi jumlah iterasi hingga setengah dari keseluruhan kemungkinan. Jadi ini intinya ya mengurangi iterasi tersebut sebanyak setengah dari yang hasil yang kita punya. Misal tadi angka 2 kan N-2 berarti 0. Nah, kita menguranginya supaya tidak terlalu banyak melakukan iterasi. Namun mau menghasilkan jawaban yang sama. Jadi di sini kita menggunakan looping juga untuk range, yaitu jangkauannya N-nya dibagi 2. Tadi kan N saja, sekarang dibagi 2 supaya mengurangi iterasi.
Ini cara kedua. Cara kedua eh, agak beda, tapi hasilnya akan sama, yaitu ketika n bernilai 1000, maka prima 1 akan melakukan iterasi sebanyak 500 kali, karena range n per 2 akan menghasilkan bilangan bulat dari 0 sampai 499. Sedangkan prima 2 itu yang ini, yang atas itu, akan melakukan iterasi sebanyak 15 kali, karena range merupakan 3 menggunakan rumus ini ya, x root n2 akan menghasilkan bilangan bulat dari 3 sampai 31 dengan kenaikan 2 setiap kali. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Untuk dari sini saya cukup. Ya, dari cara satu dan kedua itu kan pasti membutuhkan waktu ya. Iya. Dari analisa kami, sebenarnya dari kedua cara tersebut tidak ada perbedaan waktu yang signifikan, karena programnya juga tidak terlalu banyak. Apalagi kan tadi iterasinya juga sudah dikurangi, jadi pastinya lebih cepat dari yang awal yang menggunakan n-2 tadi. Oke, kita lanjut ke soal kedua, masih dengan modul yang kedua juga menggunakan brute force. Ya, di sini kita mendapatkan soal untuk perkalian antara dua bilangan positif A kali B didefinisikan sebagai A kali B sama dengan B tambah B sebanyak A, dengan misal 5 kali 4, 4-nya ditambah, penjumlahan bilangan 4 sebanyak 5 buah. Nah, dari definisi tersebut, kita harus membuat program yang menerima inputan bilangan bulat bilangan 1 dengan bilangan 2. Program tersebut mengembalikan nilai bilangan 1 kali bilangan 2 dan menggunakan strategi brute force. Untuk data berikut, ceklah hasil perkaliannya. Terus yang C, untuk bilangan pada soal B, berapa kali iterasi yang dibutuhkan? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Terus yang D, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Yang E, mengimplementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek soal tersebut, dan kita menganalisa perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Nah, ini fungsi kali ini mengimplementasikan definisi perkalian antara dua bilangan positif A dan B seperti yang dijelaskan di source code-nya. Dalam kode parameter masukan dan diharapkan berisi sebuah list dengan dua elemen, di mana elemen pertama indeks 0 dan adalah nilai A, dan elemen kedua indeks 1 adalah nilai B. Ini apa mau ditambah? Ada yang mau ditambahin dulu nggak? Eh, untuk tambahan, di sini untuk def kalinya ini hanya mengalihkan bilangan positif saja. Jika Ya. nanti ada bilangan negatif, eh ya jika nanti ada bilangan negatif gitu, satu untuk satu negatif doang itu bisa jalan programnya. Tapi kalau jika jika eh bisa nggak? Ya? Cut 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 cut. Nggak apa-apa deh. Lanjut ya. Enggak sih, gak jadi. Penjelasannya nanti gak jadi. Kayaknya betul ini. Dah. Ya, jadi Gak ada fungsi tambahan. ini itu memulai dan menginisialisasi variabel hasil dengan nilai 0. Kemudian loop pencet ya. Loop for ini digunakan untuk menambahkan nilai B ke variabel hasil sebanyak A kali. Loop berjalan dari 0 hingga 1
hingga -1 dan pada setiap iterasi nilai B ditambahkan ke hasil. Nah, ini iterasi yang dibutuhkan. Yang pertama membutuhkan 35.421 perulangan. Yang nomor 2 ini membutuhkan 298.764 perulangan. Yang dan ketiga ini membutuhkan 9.239 perulangan hasil kali. Nah, ini cara mengurangi iterasinya. Kita bisa mengurangi setengah iterasi yang ada untuk menghasilkan operasi kali 2 bilangan tersebut. Di sini ada yang mau menambahkan? Jelasin dulu tentang programnya. Ya, ini def kali dengan parameter inputan. For I in range inputan itu inputan indeks 0 ya? Ya, indeks 0. Bagi INP 2. itu kebalik. Oh. Hasil dari itu dikali hasil kalinya dan Gimana? mungkin ada yang ditambahkan. Oke, di sini saya akan menambahkan mengenai kejelasan dari programnya. Nah, di sini nih ada sebuah dev dengan nama kali mod. Mod di sini modulus. Pokoknya itu dah dengan parameter INP. Nah, nilai dari INP sendiri di sini adalah sebuah list dengan 2 buah angka. Nah, kemudian di sini kami melakukan inisialisasi variabel hasil dengan nilai awal itu sama dengan 0. Nah, tidak. Bawahnya deh. Di line selanjutnya, yaitu kami melakukan sebuah perulangan dengan range 0 menuju dengan range awalan nilai 0 dengan batasan INP indeks ke 0 yang dibagi 2. Maksudnya dibagi 2 adalah setengah dari INP indeks ke 0. Nah, di sini nih kan indeksnya nih kan INP 0 nih kan 10. Berarti nih hasil dibagi 2-nya nih 5. Berarti nih melakukan perulangan dari 0 sampai 5. Begitu. Iya. Oke. Bukan 5 sih, 4 sih lebih tepatnya sih. Ya, pokoknya 5 dah. Nah, setelah itu di dalam perulangan tersebut melakukan penjumlahan dengan hasil yang awal. Hasil kan yang sudah memiliki nilai awal ini kan 0. Kemudian ditambahkan dengan INP indeks ke 1 dikali 2. Nah, di sini kami menulisnya INP-nya ini 2 kali, yang dimana menandakan bahwa INP ini dikali 2. Nah, kemudian ini berulang terus sampai perulangannya berakhir. Nah, di sini nih, kemudian di line selanjutnya ada sebuah INP modulus 2. Maksudnya di sini ngecek apakah INP indeks ke 0 ini sebuah bilangan ganjil atau genap. Nah, jika genap, maka dia itu bakalan menghasilkan nilai false. Akan tetapi jika dia itu ganjil, dia itu akan menghasilkan nilai true. Nah, ketika INP indeks ke 0 itu sama dengan ganjil, maka hasilnya itu akan ditambahkan lagi dengan INP yang pertama. Pokoknya gampangnya gitu dah. Nah, setelah itu kita menampilkan ke layar mengenai hasil yang sudah dioperasikan tadi. Sekian. Ya. Dan ini di sini benar hasilnya 100 ya, 10 kali 10. Ya. Oke. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal modul 2, brute force, soal nomor 3, yang dimana soal di sini mengenai string matching. Nah, string matching merupakan proses untuk mencari posisi pattern
atau pola tertentu di dalam sebuah string. Nah, di sini untuk soal-soalnya, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat string atau bilangan bulat teks dan pattern. Nah, program tersebut mengembalikan indeks posisi ditemukannya pattern di teks menggunakan strategi booster force seperti yang telah ditunjukkan di gambar. Nah, di gambar di sini ada di dalam modul 2 dan kemudian lanjut ke soal 2 yaitu untuk data berikutnya carilah posisi pattern dari 165 di string uh, yang seperti di layar dan untuk teks dan pattern atau pola pada soal B atau soal 2 berapakah iterasi yang dibutuhkannya. Nah, kemudian di soal nomor 4 jelaskan algoritma Bayer-Moore untuk string matching. Di soal sub 5 jelaskan kelebihan dari algoritma Bayer-Moore dengan pendekatan brute force. Kemudian soal terakhir gunakan algoritma Bayer-Moore untuk melakukan hal yang sama pada soal nomor 2 atau soal B. Oke, lanjut. Nah, penjelasan mengenai string matching adalah proses mencari kemunculan sebuah pola yang ada pada dalam teks atau pada sebuah string. Nah, algoritma yang bisa digunakannya yaitu antara brute force, kemudian Kenneth-Morris Pratt, dan yang terakhir itu Bayer-Moore. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Bayer-Moore. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan mengenai string matching dengan metode brute force. Nah, di sini kami sudah membuat sebuah string search. Sudah membuat mengenai fungsi search dengan indeks S dan dengan apa tadi namanya? Parameter. Dengan parameter S dan X. Nah, S di sini adalah string yang ingin dicari atau tag, sedangkan X di sini adalah patternnya atau polanya. Nah, kemudian di sini kami melakukan perulangan, di program tersebut melakukan perulangan dari 0 sampai dengan panjang dari S tersebut, panjang dari teks tersebut. Nah, di sini nih kita ngecek, jika X itu polanya, itu sama dengan gimana ini bacanya? S di sini kan saya melakukan sebuah slicing. Jadinya ini nanti hasilnya bakalan jadi sebuah list slicing antara I. I di sini seumpamanya 0. 0 di sini semuanya 0. Dari 0 sampai dengan panjang dari X. Panjang dari X. Panjang dari patternnya. Nah, tak lupa juga di sini saya juga menambahkan I agar pergeserannya itu bisa bertahap. Bertahapnya tuh cuma satu langkah begitu. Nah, S ini kan tadi udah di slicing menjadi sebuah list. Kemudian saya ubah lagi menjadi string dengan fungsi str. Nah, kemudian jika nih X sama yang tadi itu udah sama, maka akan mengembalikan nilai true. Dan juga akan mengembalikan indeks ditemukannya string tersebut, pola tersebut. Nah, jika kejadian tersebut tidak ada, maka akan return false atau polanya itu nggak ada. Ya udah return false. Nah, di sini saya memberikan contoh mengenai penggunaan depth search, yaitu dengan stringnya yang ingin dicari yaitu nobody noticed him dengan patternnya atau polanya yaitu not. Nah, di sini not itu ketemu di dalam stringnya. Nah, not ini berada pada indeks ke-7 sampai dengan indeks ke-10. Nah, bisa dicek dari
nobody itu ada 6, habis itu 6, 7, indeks ke-7 n sama dengan indeks ke-10. Begitu. Lanjut. Nah, di sini nih, lanjut ke soal selanjutnya yang dimana memeriksa pola 165 pada sebuah string 1023 dan bla 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 bla. Nah, output dari sini bernilai true. Nah, Sorry. eh, eh, nah, bernilai itu karena stringnya itu, polanya itu ada di dalam string tersebut. Nah, sedangkan untuk 6,9 itu, list 6,9 itu merupakan indeks terletak dari patternnya. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya, berapa banyak iterasi yang diperlukan untuk mengecek 165 ini ada di dalam sebuah string tersebut. Banyaknya, apa itu dah, pola tersebut itu sebanyak 6. Soalnya kenapa? Soalnya nih, iterasinya itu berlanjut bertahap gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana ya jelasinnya ya? Eh, agak susah. Ya, pokoknya ada apa gitu? Ada 6 iterasi lah gitu. Ya, Lanjut. kami tahu. Susah sekali. Jelaskan. Kok ada di bawah? Oh, Apa? yang ini. Oh, Nah, di sini lanjut ke soal selanjutnya yaitu mengenai algoritma Bayer-Moore untuk string matching. Nah, Bayer-Moore itu adalah algoritma untuk mencari pola di dalam sebuah string yang memiliki tingkat keefisienan lebih tinggi daripada brute force. Nah, algoritma ini memanfaatkan bad character rule dengan good suffix rule. Maksudnya ini, eh, maksudnya tuh, apa ya namanya? Nah, lupakan. Nah, di sini memanfaatkan back character rule atau peraturan karakter buruk dengan good suffix rule untuk mencocokkan karakter pada posisi yang tidak cocok di dalam pola dan menghindari pencocokan kembali sufiks yang sama dengan teks. Maksudnya tuh ini nih, kalau seumpamanya ada sebuah pola dicocokkan kepada sebuah teks yang dimana teksnya ini gak cocok, dia tuh bakalan melompat jauh sejauh panjang dari patternnya. Gampangnya gitu. Nah, yaitu penjelasan selanjutnya. Nah, dengan teknik tersebut, algoritma Bayer-Moore ini dapat mencari kemunculan sebuah pola dengan waktu yang lebih cepat, dengan waktu yang lebih cepat, iterasi yang lebih sedikit daripada string matching yang lainnya. Nah, kegunaan dari algoritma Bayer-Moore ini bisa digunakan untuk mencari pola dalam sebuah teks dengan kecepatan yang tinggi. Dan kegunaan yang kedua yaitu sering digunakan dalam aplikasi pemrosesan bahasa alami, pencarian teks pada database, dan dalam sistem deteksi instruksi pada jaringan komputer. Oke, lanjut. ya, ini kelebihan algoritma Bayer-Moore. Jadi Nah, kelebihan yang pertama ini. Kelebihan kelebihannya ini apa nih? Kelebihan dari algoritma Bayer-Moore ini apa? Yaitu lebih cepat dari brute force. ya, Nah, kemudian yang kedua itu lebih efisien dalam penggunaan memori karena jumlah iterasinya yang lebih sedikit, lebih mudah dipahami dan diimplementasikan, mungkin ya lebih mudah brute force ya. Kalau kataku lebih mudah brute force daripada Bayer-Moore, tapi lebih mudah Bayer-Moore daripada string matching yang lainnya. Nah, betul. kemudian memberikan kinerja yang konsisten pada berbagai jenis teks dan pola pencarian. Nah, hal ini cocok untuk mencari pola pada teks besar dan teks yang kompleks. Lanjut. Nah, berikut mengenai kodenya. Eh, di sini saya bacakan dari awal. Di sini terdapat sebuah fungsi Bayer-Moore dengan
parameter P dan T. P di sini berarti adalah pattern, sedangkan T di sini adalah teks yang ingin dicek. Nah, di sini sebelum memasuki apa dia namanya itu, pengecekan, dilakukan sebuah fase pra-pemrosesan, di mana terdapat sebuah variabel dengan M dan N. Nah, variabel ini berisi mengenai length, panjang dari pattern, sedangkan N itu panjang dari teks yang ingin dicek. Nah, sedangkan skip di sini adalah sebuah map, apa ya, tabel, tabel yang apa itu dah, jumlah elemennya itu sebanyak 256 atau sebanyak jumlah kode ACS, ASI, apa itu ACS, Iya. ASICI, bukan, yaitu itu dengan isi di dalamnya itu panjang dari patternnya. Setiap elemennya itu bernilai panjang dari pattern. Nah, kemudian di sini melakukan inisialisasi, apa itu? Bukan inisialisasi, melakukan sebuah perulangan, eh, dimulai dari nol sampai dengan M-1. M di sini kan nilainya adalah sebuah pattern. Nah, berarti eh, melakukan perulangan sebanyak panjang pattern min 1. Nah, di dalam perulangan tersebut dilakukan sebuah apa itu dah namanya itu dah, sebuah peta pergeseran. Peta pergeseran ini agak susah ngejelasinnya. Di sini saya agak apa ya, kurang paham juga. Tapi pokoknya di sini nih, for yang di awal ini melakukan sebuah peta mengenai pergeseran. Oh, atau bit karakter ya. Pokoknya gitu lah. Nah, lanjut. Lanjut ke perulangan selanjutnya, yaitu for i in range n min m plus 1. Di sini eh, for tersebut melakukan perulangan sampai batas panjang dari n-nya, n dikurangi dengan patternnya, panjang dari pattern ditambah 1. Nah, di sini nih melakukan inisialisasi, di sini melakukan sebuah pembuatan variabel baru, yaitu C dengan nilai awal itu adalah M. M di sini adalah panjang patternnya. Nah, di sini dicek. Nah, di sini nih melakukan perulangan yang while. While itu perulangan yang pokoknya begitu. Nah, jika J itu lebih dari 0 dan indeks J Satu. J B-1. apa tidak? P apa? Jadi J. variabel Nah, J itu nah kurang satu. variabel J itu nilai dari patternnya, panjang dari patternnya. Nah, P ini kan adalah sebuah pattern yang ingin dicari. Pattern, nah, apakah pattern indeks ke terakhir itu J ini kan sebuah nilai M-nya kan? Gimana yang jelasin dulu? Kode programnya ini agak saya susah ngejelasinnya. Saya langsung ke praktek aja. Tapi udah kayak apa ya? Visualisasi gampangnya. Tolong izin share screen. Nah, untuk mempermudah apa juga ini, untuk mempermudah penjelasan, di sini saya menggunakan sebuah website yang bernama Bayar More apa nih? CMPS People. Ya pokoknya ini. Nah, di sini saya memasukkan sebuah teks yang ingin dicari. Di sini saya menggunakan contoh awal, yaitu nabadi notice string dengan patternnya itu 0. Nah, di sini ketika saya cara kerjanya Bayar More itu seperti ini. Oke, ada yang paham nggak? Intinya kan ini N sama U itu kan udah ada yang sama, tapi yang bagian B bukan T, berarti salah dan mencari lagi ke selanjutnya.
Dengan mencarinya nggak ke O lagi, tapi langsung ke yang ada not di sini. P-nya. Gitu. Eh, penjelasannya tuh agak apa juga. Nih, gini, step by step. Nah, mulai dari sini. Di sini nih, pengecekannya itu dimulai dari pattern yang terakhir atau pola yang terakhir. Nah, di sini nih, pola yang terakhir itu dicek. Pola yang terakhir itu kan eh T nih. Terus teksnya nih, yang indeks ketiga nih, apakah T juga? Nah, jika Tidak. bukan T, maka Indeks dia itu kedua. langsung skip 3 karakter. Langsung skip, bukan 3 karakter, atau langsung skip panjang dari apa gitu, Panjang dari panjang pattern. dari patternnya. Nah, langsung skip. Set, gak cocok nih, langsung skip. 3, langsung ke O. Langsung Yang nyari yang sama. langsung, ya, nyari yang sama, yang indeks terakhirnya tuh sama. Nah, Iya. di sini nih cek nih, apakah Y ini sama dengan T? Oh, enggak sama. Nah, Cari lagi. kalau nggak sama, ngecek lagi, apakah Y ini ada di dalam pattern? Nah, kalau nggak ada, ya udah skip aja, skip lagi. Cek, cek, skip lagi. Nah, lanjut nih, 3 karakter lagi. Apakah O sama dengan T? Gak sama. Nah, karena gak sama, apakah O ini ada di dalam notnya? Oh, ada. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Tunggu, tunggu. Nah, ini nih. Ya. Ada nih O-nya ada di dalam notnya. Maju 1 langkah. Dicocokin. O-nya itu apa udah disejajarin. Nah, setelah itu dicek dari yang terakhir lagi. Apakah T itu sama dengan yang T? Pattern. Sama. Di pattern. Nah, apakah ini sama? Sama. Apakah itu sama? Sama di Begitu cara pattern kerjanya. sama. Kemudian sama ya. Cepat. Nah, ini apa juga mengurangi waktu iterasinya itu kalau kita ngeceknya nobody noticed him ini menggunakan brute force itu memerlukan iterasi sebanyak 6 buah, 6 Hmm. buah iterasi. Nangkap. Sedangkan untuk menggunakan apa dulu? Untuk ini dan namanya itu Buyer buyer mode. mode. Biar mau. Tunggu, tunggu. Koreksi. Untuk yang apa juga namanya itu dah. Untuk yang brute force itu melakukan iterasi sebanyak 6 dikali panjang pattern. Gimana ya jelasinnya ya? Panjang indeks pattern. Ya, gitu. Nah, setelah itu, nah sedangkan di sini eh untuk apa tidak menggunakan buyer mode itu memerlukan iterasi cuma 4 saja. 4 saja, kemudian ketika udah dicek, dicocokin sama patternnya. Gimana yang jelasinnya? Pokoknya itu dah. Ya. Intinya kalau udah ketemu ya udah. Oke, pokoknya kalau udah Dan ketemu, nah di sini kita coba menggunakan contoh lainnya, yaitu contoh yang kedua, yang pengecekan pola 165. Dan di sini 165 dan nah display tuh mana nih? Tuh, tuh, dicek. Gimana yang jelasin? ya intinya kan eh Barrymore ini nyari dari pattern indeks terakhirnya kan 5. Ya, Nyari dah tiap langkah lah. Ketika ketemu 5 akan mencocokkan ke sampingnya. Kan di ini patternnya 6, sampingnya 5. nah, Jika di atas 6 juga lagi ke sampingnya lagi 1. Jika sama lagi berarti ini adalah hasil dari yang kita cari. Tapi
misal tidak sama, bakal mencari lagi ke baris 3 selanjutnya dan mencari Oh, dengan angka terakhir lagi ya kan, indeks terakhir. gitu. Jadi patokannya ada di 5. dan jadi intinya ini Barrymore ini mencari pattern yang sama di dalam suatu teks atau string. Oke ya, Nah, ini nih, apa bedanya antara brute force dengan apa di namanya tuh? Bayermore. Barrymore. Nah, perbedaan paling mencolok tuh ya, paling dasarnya gitu ya. Kalau brute force itu ngeceknya itu dari kiri ke kanan. Tit, tit, tit. Sedangkan Ya, Bayermore itu ngeceknya dari kanan ke kiri, kebalikannya. ya, betul. Ya, Nah, dari kanan ke kiri. begitu. Jadi lebih hemat waktu lah. Nah, betul. Eh, Dan lebih lanjut, efisien. penjelasan selanjutnya. Ya, oke. Di sini saya lupa mengenai contohnya. Contohnya ada tadi penjelasannya, tapi ya gak apa-apa lah. Jelasin menurut bahasa saya sendiri. eh Ya kalian bisa sudah baca gitu lah di sini sudah dijelasin dengan baik gitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Sama aja seperti yang tadi. Lanjut, lanjut. Tadi sudah. Dan sekian. Dan Nah, sekian. oh ya, Baik. Mungkin penjelasan kita mungkin masih banyak kekurangan. Kami dari kelompok kami yaitu kelompok apa kita? Intinya ingin kelompok. mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Mungkin kita bisa akhiri yang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Makasih. Terima kasih.